Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Jadi anak perempuan seneng kalau diajak ngomong, mukanya dilihat. Kalau mau mengambil hati anak perempuan, mulailah dari sekarang, umur berapapun anak perempuan itu, masih kecil kah, SMP kah, SMA kah, udah kuliah kah, bahkan udah besar nih anak perempuan, kita perempuan, pokoknya kalau lagi ngomong, lihat mukanya, lihat wajahnya. Maka anak perempuan akan terikat pada ibu, dan anak perempuan tidak berantem sama ibunya gitu. Tadi juga Bu Indar kan bilang ya, anak perempuan saya kok jadinya agak jauh sama saya ya. Mulai sekarang caranya adalah pokoknya anak perempuan ibu, baik yang anak pertama dan anak kedua ngomong, lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Ya, pantang anak perempuan lagi ngomong, ibunya ngedengerin sambil pegang HP. Dia nggak suka tuh. Nggak suka. Ya, saya biasanya latihan. Saya sampai sekarang detik ini masih latihan kok. Anak perempuan saya datang yang kelima, Ragil. Ibu, tadi teman aku di sekolah, dia udah mulai cerita kan. Oh, saya lagi pegang HP nih. Lagi jawab juga chattingan teman. Itu langsung saya berhentikan, saya simpan HP, langsung lihat wajah anak perempuan saya. Latihannya begitu. Ya, ayah juga begitu. Cuman memang ayah nanti ada perbedaannya sedikit. Tapi kalau mau melatih, mengambil hati anak perempuan, ya pas dia lagi ngomong misalnya, Pak Kurniawan ada anak perempuan kah? Ada satu terakhir. Pada saat panggil Pak Kurniawan apa? Abi kah? Ayah, Aba? Abi. Ya temen aku kan Bi. Nah pas dia lagi ngomong gitu, langsung lihat wajahnya Pak. Oh gitu. Tapi kalau anak laki, otak laki-laki bereaksi pada benda dan bentuknya. Karena apa coba begini? Karena ini otak kanan yang berkembang. Bahkan para bunda mungkin yang punya anak laki dan perempuan belum sadar kalau waktu itu belum belajar ya. Saya juga baru setelah anak keberapa baru belajar, baru sadar. Pantesan anak laki-laki waktu kecil, waktu kita ajak main nih waktu bayi, tak tintung, tak tintung. Itu anak bayi laki-laki cuman lihat muka ibunya sebentar, habis itu lihat lampu. Habis itu lihat mainan yang ada di tembok rumah kah, atau mainan yang di televisi kah, atau mainan yang di atas tempat tidurnya. Itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan tak tintung, dia kuat lihat muka ibunya. Makanya kita ajak ngomong anak perempuan itu. Kalau anak laki lihat cuma 5 detik, habis itu lihat mainan. Ya. Nah, itu laki-laki sebetulnya. Karena memang otak kanannya berorientasi pada benda dan bentuk, ya. Nah, perempuan bicara dengan kontak mata suka sekali. Nah, laki-laki kurang suka kontak mata. Maka kalau mau nasihatin anak laki nggak perlu lihat bunda, nggak usah. Pas dia nggak ngelihat, kita nasihatin malah masuk. Ya, jangankan anak laki-laki, ya abinya juga. Kalau ya Umi ngomong sama abi, ya dijanjangin kata orang Betawi gitu ya Pak ya, dijanjangin mata suaminya tuh, suami pasti akan lihat televisi tuh, atau lihat tembok, atau lihat gawai, nggak tahan, kecuali si bapak ngeliatin ya, dan perempuan itu atau anak perempuan atau istri nggak ngeliatin, kayak ini di gambar Sule. Nah ini yang saya bilang, anaknya Sule kan perempuan, dia tahu bapaknya ngeliatin dia, maka dia senang. Ya, asal anak perempuan ini nggak terus-terus tatap mata bapaknya, karena kalau terus-terus ditatap, bapaknya malah bawah sadarnya mengalihkan lihat tembok atau lihat yang lain gitu. Ini harus dipelajari, dan kalau udah tahu itu asik banget. Saya juga gitu kalau lagi ngomong sama suami, 5 detik pertama saya lihat dia, setelah itu saya tahu dia lihat saya langsung tunduk gitu. Ya, jadi kan tambah cantik gitu, ya Allah. Betul nggak sih? Coba mana ibu-ibu yang sudah mulai coba pakai ilmunya Bu Isa nih. Ya, jadi kan saya ngomong gitu ya. Tadi kan terus saya tahu dia lihat saya, ingat belum 5 detik saya langsung tunduk, pura-pura lihat nasi dia di meja, saya tahu banget dia lihat aku. Itu caranya. Ya, sebagaimana waktu ta'aruf dulu, laki-laki kan seneng lihat perempuan karena kita tunduk. Waktu ditanya, Neng kapan kita mau nikah? Terserah abang aja, kan kita tunduk tuh.
Makanya para bapak-bapak calon suami itu seneng liatin. Tapi kenapa udah nikah suami-suami nggak mau liatin kita ya Bu Aisyah? Ya karena kita kalau ngomong ngejanjangin matanya. Udah gitu ngomong soal duit lagi. Abi tahu nggak, uang sekolah sekarang naik. Udah diliatin matanya, ngomongin duit, udah si bapak-bapak ngeliat tembok langsung, lihat televisi. Ya, jadi ada hal-hal yang Masya Allah ya, karena memang ini fitrah, kalau kita belajar jadi asik. Ya, buat saya ya jadi asik ya. Insya Allah juga sahabat-sahabat Villa juga tertular asiknya ya. Nah, kenapa sih Bu Aisyah laki-laki kurang suka kontak mata? Ini loh, sklera mata nih. Ya, jadi bagian mata tuh macam-macam. Ya, ini pupil yang hitam. Ini sklera nih yang putih. Iris tuh yang ini nih, yang iris ini yang suka berkembang, ya, maju, pendek. Nah, ini kalau retina yang di dalam. Nah, sklera mata perempuan lebih luas dibanding sklera mata laki-laki. Jadi, bagian putih mata atau sklera mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Nah, bagian putih inilah yang memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah dan mata. Ibu Mas Luka, Mbak Mas Luka, ya bercermin sama suami ya, mana sklera matanya mana yang lebih lebar gitu ya. Pasti perempuan. Inilah makanya perempuan seneng ngomong tatap-tatapan dan seneng lihat mata. Kan katanya komunikasi itu yang efektif tatap wajah. Iya, untuk perempuan. Laki-laki cuma 5 detik, laki-laki itu tadi. Ya. Untung juga laki-laki kayak gitu supaya laki-laki cepat ya mengalihkan pandangan kalau diliatin sama perempuan yang bukan muhrimnya. Jadi kan dia lihat pandangan yang lain kan gitu. Kan bersyukur kita. Ya. Nah, kemudian retina tuh yang kuning ini ya. Retina nih yang kuning ya. Itu di dalamnya ada namanya ya sel berbentuk batang. Ini namanya rod cell. Ya, disebut juga fotoreseptor yang menangkap warna hitam putih. Di dalam retina nih, yang orange ini nih, yang orange ya, itu ada juga sel kerucut, namanya cone cell. Dia jumlahnya lebih sedikit, 7 juta. Ini yang menangkap warna-warni. Ya. Tadi kita lihat laki-laki kan seneng warna-warni, tapi retina laki-laki ya sel kerucutnya lebih sedikit dibanding perempuan. Perempuan lebih banyak. Kenapa? Karena perempuan punya 2 kromosom X yang memberi mereka berbagai jenis sel kerucut lebih banyak daripada laki-laki. Itulah perempuan kalau lihat warna lebih rinci dibanding laki-laki. Laki-laki itu cuma bisa lihat biru, hijau, merah, hitam, putih. Warna dasar. Makanya suka berantem tuh ibu-ibu yang selalu kepengen bajunya sama. Ya, Abi, besok kita ada acara keluarga, Abi pakai baju yang biru laut ya. Suaminya pakai ambil aja biru. Bukan itu Abi, kata Abinya. Lo kan sama ini biru. Berantem lagi. Abi, besok kita ada acara. Pakai bajunya hijau, yang hijau daun ya. Si Abi yang namanya hijau, semua hijau. Kata istrinya, bukan Bi, itu hijau botol. Kita pakai hijau daun. Itu perempuan yang bisa begitu. Yang detil. Jadi kalau laki-laki mah kalau nggak hijau, biru, merah, putih, hitam, udah itu aja. Makanya bajunya juga segitu doang. Betul. Ya, iya. Jadi nggak usah berantem soal warna-warna detil kayak gini, ya. Nah, Masya Allah. Nah sekarang sudut mata ini juga saya sering ulang-ulang. Mungkin Pak Kurniawan pernah lihat juga saya sharing tentang ini. Perempuan memiliki jangkauan penglihatan lebar, tapi ke depannya pendek, Pak. Iya. Laki-laki ke depannya panjang, kanan kiri nggak kelihatan. Ini namanya mata berburu. Perempuan mata menjaga sarang. Ini Allah yang kasih tuh, karena retina tadi. Sehingga perempuan ya lagi masak misalnya, matanya di kompor, maaf, kecoa lewat, lihat. Tikus lewat, lihat, itu ibu-ibu memang begitu, Allah kasih matanya. Kalau laki-laki ini matanya jago di luar rumah untuk berburu.
Zaman dulu bapak-bapak memang kerjanya berburu nafkah, benar-benar berburu binatang, masuk hutan. Ya, kalau mau berburu kijang kan harus dari jauh. Bapak-bapak dari jauh lihat kijang di depan. Terus karena bapak-bapak nggak banyak ngomong, udah tinggal dipanah, kena, udah dapet. Jangan ibu-ibu masuk hutan. Udah ngomong melulu, nggak lihat lagi. Mana sih kijangnya, aku nggak kelihatan. Larilah itu kijang. Nggak ketangkep, karena ngomong melulu, udah juga nggak lihat ke depan. Kita tunggu di rumah, hasil kijang buruan suami, perempuan yang pinter membagi. Paha kanan atas untuk Senin, paha kanan kiri, kiri atas untuk hari Selasa. Itu jagonya perempuan. Makanya sekarang memang berburunya tidak di hutan para bapak-bapak, tetapi berburu antara gedung ke gedung, office ke office, tempat kerja ke tempat kerja, naik kendaraan. Itulah laki-laki jago bawa mobil. Dari jauh laki-laki tahu di depan kosong, makanya ngebut bapak-bapak. Karena tahu di depan kosong. Istri takut. Awas, awas, awas. Awas Pak, awas Pak, awas, awas. Bapak-bapak dibilangin awas, 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 kagok. Ya, kesel. Karena bapak-bapak lihat di luar, di depan itu kosong. Dan laki-laki, kalau misalnya nih bawa mobil atau bawa motor, ya, misalnya sudah mau sampai gedung di depan, itu kelihatan. Suami saya sering bilang, itu dia, kita sudah mau sampai lah, dikit lagi sampai, kata suami. Saya nggak bisa lihat Pak, karena saya nggak bisa lihat jauh. Mana sih gedungnya itu? Mana sih? Suka berantem tuh. Masa gitu aja nggak lihat? Wes. Sekarang karena udah tahu saya, kalau mana sih itu? Ya, mana sih? Udah 2 kali gitu saya ngomong, tuh suami saya, ya Allah, mata perempuan banget. Suami saya ngomong kayak gitu. Alhamdulillah jadi nggak berantem. Kan itu, banyak suami istri kepengen berdua-duaan pergi, pertengahan jalan berantem gara-gara perbedaan gini. Ya, jadi hati-hati. Oke, nah anak laki juga begitu. Nih anak laki nih dari kecil, dia lihatnya lurus. Lagi lihat kayak gini, bunda ada di sampingnya, itu dia nggak lihat. Atau cari pulpen ada di samping sini, nggak kelihatan bun. Makanya tadi kan para bunda tanya, anak laki saya udah katanya udah bebenah barang, ternyata nggak masuk barang-barangnya di tasnya. Karena menurut dia yang dia bebenah yang di depannya aja, samping-sampingnya dia nggak lihat. Dia benar, buat dia udah bebenah. Tapi ada kunci yang di sini nggak masuk, ada maaf celana pendek yang di sini nggak masuk. Maka kita aja yang bantuin. Jangankan anak laki, bapaknya aja juga begitu. Kunci mana kunci, kata si suami. Saya bilang, ini loh Abi, dulu Pak, sebelum saya belajar ilmu ini, bawel banget saya Pak. Makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut, gitu. Dan laki-laki tersinggung kalau dibilangin kayak gitu, marah. Ya, kata suami saya kan udah pakai mata, saya nggak tahu kalau matanya lurus. Maka kalau suami nanya, mana pulpen, mana kunci, bantuin aja. Ini loh Bi, ini loh Ayah. Paling dalam hati saya bilang apa? Ya Allah, bener banget mata laki-laki lurus, nggak lihat. Buka kulkas juga begitu. Atau lagi jalan nih, siapa yang punya anak remaja laki-laki? Pasti keluhannya anak laki-laki saya cuek banget Bu Aisyah. Bayangin, saya di samping aja, dia nggak lihat. Emang nggak lihat Bu. Karena mata laki-laki lurus, dia nggak lihat ibunya di samping. Ya, nggak lihat. Makanya banyak juga tuh anak perempuan lagi PDKT, lihat anak-anak sekarang ya Pak ya, lagi PDKT, ya anak perempuan udah nunggu di pinggir lapangan basket. Ini yang bukan pandemi ya. Anak laki kakak kelas yang dia seneng lewat, ya, tapi terus nggak nengok sedikit pun. Emang ini nggak lihat nih si remaja laki-laki. Ini nanti langsung kesel tuh kan, dia kacangin aku, cia kacangin. Emang nggak lihat orang matanya lurus? Ya Allah.